കിസ് പണക്കിട്ടവർ ഹെൽമെറ്റ് കഴട്ടിട്ട്. Sebelum nonton bagian kedua, silahkan tonton bagian pertama dulu ya di video sebelumnya. Sir. Keesokannya, Virus memanggil Sentil. Virus meminta Sentil mengetik sendiri surat untuk orang tuanya bahwa Sentil telah dikeluarkan dari kampus. Air mata Sentil langsung berlinang. Ayahnya bisa mati mendadak jika mengetahui Sentil dikeluarkan dari kampus. Sentil memohon agar dimaafkan. Virus memberikan pilihan, jika Sentil ingin tetap kuliah, maka Pari yang harus dikeluarkan. Keputusan Virus sudah bulat, ulah mereka yang kencing di depan rumah tidak termaafkan. Pilihan yang diberikan sangat berat. Bagaimana mungkin Sentil akan mengorbankan sahabatnya? Pari telah banyak berjasa. Tapi apa iya Sentil harus menerima dikeluarkan? Sentil terbayang wajah keluarganya. Tidak tahu harus berbuat apa, Sentil memilih untuk melompat bunuh diri. Sentil sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Pari sangat panik. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan sahabatnya itu. Tubuh Sentil lumpuh. Ria yang menangani Sentil menjelaskan jika pikiran Sentil masih terjaga, namun tidak akan bisa merespon apapun. Untuk membuat Sentil bangun, harus tetap dihibur dan dibuat bahagia. Ibu Sentil hanya bisa menangisi nasib anaknya. Pari dan Venkat berusaha menghibur dengan berbagai cara. Ibu Sentil juga dipakaikan sari baru yang mahal, tetap saja tidak membantu. Ibunya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sentil tak kunjung sadarkan diri. Namun saat foto kakak perempuannya diperlihatkan, mulai sedikit ada respon. Sentil memang selalu mengkhawatirkan pernikahan kakaknya, Jaya. Melihat respon baik itu, Pari membohongi Sentil bahwa pernikahan Jaya telah ditetapkan. Sentil tidak perlu khawatir, pengantin laki-laki tidak menuntut mas kawin. Venkat membenarkan semua ucapan Pari. Respon Sentil bertambah positif. Pari semakin kegirangan. Sentil diberitahu jika calon suami kakaknya orang baik. Dia pecinta binatang. Dia akan menjadi fotografer satwa liar. Dia adalah Venkat, sahabat kita, ungkap Pari. Venkat jadi kelabakan. Pari terus saja berbohong. Apalagi tangan Sentil mulai bergerak. Pari semakin bersemangat menjadikan Venkat sebagai tumbal. Pengantin pria gratis. Venkat akan menikahi saudaramu, tegas Pari. Kebohongan yang mengocok perut itu tidak sia-sia. Sentil akhirnya terbangun setelah hampir 2 bulan. Pari begitu kegirangan, namun wajah Venkat justru bermuram durja. Venkat tidak kuasa membayangkan jika harus menikahi Jaya. Sentil yang baru sadarkan diri langsung tersenyum dengan kegilaan sahabatnya. Dia tahu jika Pari sedang berbohong. Venkat jadi bisa bernafas lega. Tiba saatnya mahasiswa mendapat kesempatan wawancara kerja di kampus. Venkat sudah rapi mempersiapkan diri. Sentil akan ikut juga meski kesehatannya belum pulih. Sentil meminta Venkat untuk pulang saja. Venkat diingatkan tentang janjinya untuk menjadi fotografer. Sentil sendiri menunaikan janjinya untuk membuang ketakutan yang selama ini membelenggu. Diam-diam Pari juga telah mengirim surat Venkat yang ditujukan ke fotografer Ben Smith. Surat itu sudah mendapat balasan. Venkat diterima magang selama setahun di hutan Brazil. Betapa bahagianya Venkat atas semua yang telah dilakukan Pari. Namun ayahnya pasti tidak akan setuju. Pari meminta Venkat berani menghadapi ayahnya. Yakinkan ayahmu, jangan sampai kamu menyesal seumur hidup, ujar Pari. Fotografi. Venkat memilih untuk mengikuti kata hatinya. Tapi di rumah, ayahnya sudah membelikan Venkat laptop baru untuk digunakan kerja. Ayah Venkat rela terlilit hutang, asalkan impiannya terwujud. Kepulangan Venkat membuat orang tuanya kaget. Apalagi Venkat mengaku tidak mau menghadiri wawancara kerja di kampus karena tidak ingin menjadi insinyur. Hati ayahnya terasa sangat sakit dan patah hati. Ayahnya meyakini Pari yang telah mencuci otak Venkat. Ayah, Pari hanya meminta saya bekerja pada bidang yang saya sukai, terang Venkat. Venkat terus meyakinkan ayahnya.
Tidak ada salahnya juga menjadi fotografer. Meski tidak akan kaya, tapi Venkat akan sangat bahagia. Venkat benar-benar memohon agar direstui. Sejak kecil, Venkat selalu mematuhi kata ayahnya. Baru kali ini dia ingin mengikuti kata hati. Apa please? Hati ayahnya luluh juga. Dengan menahan tangis, ayahnya akan menukar laptop yang telah dibeli dengan kamera profesional. Venkat menangis memeluk ayahnya. Begitulah hati seorang ayah, selalu berusaha berbesar hati demi kebahagiaan sang anak. Di waktu yang sama, Senthil mengikuti wawancara kerja dengan penuh percaya diri. Senthil berbicara jujur tentang latar belakangnya sebagai mahasiswa miskin, ketakutan yang pernah dimiliki, hingga soal tindakan bunuh dirinya. Senthil benar-benar telah berubah. Kejujuran dan keberaniannya membuat pihak perusahaan terkesan. Senthil berhasil mendapat pekerjaan dengan gaji cukup besar. Thank you, sir. Sementara Pari, dia sangat gelisah menunggu kabar dari kedua sahabatnya. Kabar yang ditunggu datang juga. Venkat dan Senthil menangis haru memeluk Pari. Semua kebaikan yang terjadi berkat Pari. Ria ikut bahagia melihat persahabatan mereka. Berbeda halnya dengan Rektor Virus. Dia merasa kalah, kumisnya dicukur. Ria menertawakan penampilan ayahnya yang tanpa kumis. Tapi Virus tidak mau menerima kekalahan. Dia akan membuat Senthil tidak bisa lulus ujian akhir. Ria tidak menyukai kelicikan ayahnya. Rencana itu dibocorkan ke Pari. Kunci cadangan ruangan ayahnya diberikan ke Pari. Kelicikan selayaknya dilawan dengan kelicikan. Sebenarnya Pari tidak menyukai cara curang, namun dia khawatir jika Senthil gagal ujian. Pari kemudian mengajak Venkat menyusup ke ruangan Virus. Soal itu belum bisa ditemukan. Pari menghubungi Ria dengan telepon kantor di sana untuk menanyakan lokasi soal. Masalah serius bermula dari sini. Ria yang dihubungi sedang asyik bersama kakaknya. Virus kaget melihat ada panggilan masuk dari kantornya ke handphone Ria. Untung saja telepon dimatikan karena Venkat sudah menemukan soal. Secepatnya soal itu difotokopi. Virus curiga siapa orang yang menggunakan telepon ruangannya. Dia bergegas mengecek, namun tidak ada orang yang ditemukan. Virus hanya melihat segel kertas ujian untuk Senthil telah dibuka seseorang. Pari dan Venkat sudah kembali ke kamar membawa soal ujian untuk Senthil. Pari memberitahu Senthil tentang rencana jahat Virus. Senthil tersenyum melihat kepedulian kedua sahabatnya itu. Tapi dia tidak ingin lulus dengan curang. Soal ujian dibuang. Virus tiba-tiba datang. Soal yang dibuang ditemukan. Virus telah mengetahui jika pelakunya adalah Pari. Virus memukul Pari dan mengeluarkannya dari kampus. Pari harus pergi malam itu juga. Bukan hanya Pari, Virus memarahi Ria yang telah memberikan kunci. Ria melawan. Sudah cukup ayahnya semena-mena. Ria tidak ingin ayahnya terus memaksakan kehendak kepada orang lain. Malam itu Ria marah dan memilih nginap di rumah sakit tempatnya bekerja. Padahal saat itu hujan besar sedang mengguyur kota Chennai. Belum lagi kakaknya, Suita sudah kontraksi. Sementara Pari sudah bersiap pergi. Dia justru menemukan Suita yang tengah kesakitan terjebak banjir di dalam mobil. Melalui telepon, Ria meminta Pari membantu Suita melahirkan. Tidak ada waktu lagi membawa Suita ke rumah sakit. Virus sendiri sedang panik meminta bantuan. Ambulans yang ditelepon tak kunjung datang. Virus sangat kaget mengetahui Suita sudah tidak ada di dalam mobil. Suita sudah digotong ke aula kampus. Melalui video call, Ria mengajari Pari untuk membantu Suita melahirkan. Virus yang datang justru marah-marah. Kali ini, Ria meminta ayahnya untuk tidak ikut campur. Pari dan yang lain mengikuti semua arahan Ria. Dan plak. Hadiah tamparan diberikan oleh Suita untuk Pari karena terlalu banyak bicara memberikan aba-aba. Suita berusaha melahirkan hingga tubuhnya lemas kehabisan tenaga. Kondisi Suita kritis. Virus makin panik. Suita membutuhkan alat pompa vakum untuk menarik bayi keluar. Tapi tidak ada alat seperti itu di sana. Disinilah kejeniusan Pari terbukti. Alat seperti itu bisa dibuat. Hanya butuh penyedot debu saja. Masalah lain muncul. Listrik mati.
Sekali lagi, Pari harus bisa membuat listrik terlebih dahulu. Dengan ilmu yang telah dikuasai, Pari memanfaatkan alat yang ada di sekitarnya. Semua mahasiswa di asrama diminta bantuan mengumpulkan aki motor dan mobil. Mereka berlomba dengan waktu. Alat pompa vakum dirancang cepat. Pari juga berhasil membuat listrik menyala di tempat itu. Semua orang bangga, terutama Ria. Love you, Pak. Kini tinggal mengeluarkan bayi. Pari mengatur tekanannya sesuai arahan Ria. Pari dan Suita bekerja sama sebaik mungkin. Akhirnya Pari berhasil menarik bayi itu keluar. Seorang anak laki-laki telah lahir ke bumi. Semua orang bisa bernapas lega. Wajah-wajah bahagia terlihat. Tapi bayi itu sama sekali tidak mengeluarkan suara. Berbagai cara yang dilakukan Pari tidak membuat bayi itu bergerak ataupun menangis. Apa bayi itu meninggal? Ria tak kuasa menahan air mata. Suita juga menangis, meraung tidak bisa menerima jika bayinya meninggal. Sentil menenangkan Suita. Semua pasti akan baik-baik saja. All is well, all is well. Sungguh ajaib, bayi itu langsung menendang setelah mendengar kalimat all is well. Pari kemudian mengucapkan all is well. Orang-orang juga mengikuti. Tidak lama, bayi itu bukan sekedar menendang, tapi tangisannya juga terdengar. Situasi haru biru sangat terasa. Pari saja sampai menangis dengan apa yang terjadi. Tentu saja tangisan bahagia. Bayi itu terus menendang-nendang hingga digendong kakeknya, Virus. Apa kamu ingin jadi pemain sepak bola? Ikuti saja apa kata hatimu, sayangku, ujar Virus. Perubahan sikap Virus menjadi akhir dari drama otoriternya. Sudah saatnya Pari juga pergi. Tapi dengan semua yang telah terjadi, Pari tidak jadi dikeluarkan. Virus mengucapkan banyak terima kasih. Pulpen kebanggaannya juga diberikan sebagai hadiah untuk Pari. Virus mengakui bahwa Pari adalah mahasiswa paling luar biasa dan jenius di kampusnya. Pari kemudian bisa menyelesaikan ujian akhir dan wisuda. Dia menjadi wisudawan terbaik. Semua orang bangga, kecuali Sri Vatsan. Sementara Venkat benar-benar tidak mau menjadi insinyur. Dia memilih sebagai fotografer di hari wisuda. Venkat tetap bahagia meski sendirian tanpa toga. Itulah pilihan hidupnya. Hari wisuda memang selalu membahagiakan, terutama bagi Sentil. Tapi Pari yang menjadi wisudawan terbaik justru tidak merayakannya. Dia terlihat pergi meninggalkan kampus. Pari pergi tanpa berpamitan. Venkat yang melihat kepergian Pari tidak pernah menyangka jika momen itu akan menjadi hari terakhirnya melihat wajah Pari. Manusia jenius itu hilang bak di telan bumi. 10 tahun berlalu, Venkat telah menjadi fotografer satwa liar yang hebat. Namun, Venkat tidak pernah melupakan sahabat yang paling berjasa dalam hidupnya, yaitu Pancavan Varipentan alias Pari. Tiba-tiba saat di dalam pesawat, Venkat menerima telepon dari Sri Vatsan tentang Pari. Betapa bahagianya Venkat mendengar kabar itu. Dia tidak peduli sedang berada di pesawat yang sudah lepas landas. Venkat pura-pura sakit dan jatuh pingsan sehingga pesawat terpaksa kembali mendarat. Setelah di dalam bandara, Venkat bangkit dari pingsannya. Hal paling penting saat ini secepat mungkin menemui Pari. Venkat sudah rindu berat. Sahabatnya yang lain Sentil dikabari juga. Kehidupan Sentil saat ini sudah cukup kaya, jauh berbeda dengan kehidupannya dulu. Sentil yang masih di atas kasur sangat bersemangat mendengar akan bertemu Pari. Venkat memberitahu jika Sri Vatsan meminta mereka untuk segera datang ke tangki air kampus jika ingin bertemu Pari. Saking semangatnya, Sentil hanya mengenakan baju dan langsung pergi. Sikat gigi saja dilakukan di jalan. Venkat tertawa melihat keluguan sahabatnya itu. Setelah sampai di lokasi, mereka hanya menemukan Sri Vatsan. Tidak ada Pari di sana. Penampilan Sri Vatsan jauh berubah. Dia berjas dan telah menjadi orang sukses. Venkat maupun Sentil terus menanyakan di mana Pari. Sri Vatsan justru sesumbar, memamerkan semua harta kekayaannya. Sri Vatsan kemudian menunjukkan kenangan 10 tahun lalu, yaitu sebuah tulisan tanggal 5 September.
Pada tanggal itulah Sri Vatsan menantang Pari untuk membuktikan siapa yang akan lebih sukses setelah 10 tahun. Apa kalian lupa saya bertaruh di sini dengan keledai pintar itu? Saya sudah menang, ucapnya bangga. Venkat jadi kesal dengan Sri Vatsan. Selama 10 tahun dia telah mencari Pari, namun keberadaannya tidak ditemukan. Sri Vatsan justru bicarakan taruhan. Ingin sekali rasanya Venkat membunuh Sri Vatsan di tempat itu. Sri Vatsan meminta Venkat tenang, keberadaan Pari sudah diketahui ada di kota Oti. Mereka akan segera melihat siapa yang lebih sukses. Venkat dan Senthil sudah tidak sabar bertemu Pari. Rindu untuk sahabat jauh lebih dahsyat dibandingkan rindu kepada kekasih. Mereka mengenang masa-masa saat menjadi mahasiswa dulu. Venkat yang sejak kecil sudah diputuskan menjadi insinyur oleh ayahnya, bisa menjadi fotografer berkat jasa besar Pari. Setelah perjalanan jauh, mereka sampai juga di rumah Pari. Rumah itu cukup besar dan mewah. Sayangnya, suasana rumah sedang berduka. Ayah Pari baru saja meninggal dunia. Hal yang mengagetkan, orang yang bernama Pari ternyata bukan sahabat mereka. Anehnya, nama, gelar, dan foto persis sama. Hanya saja foto itu telah diedit dan diganti orang lain. Semua itu membuat Venkat dan Senthil bingung. Sri Vatsan malah repot dengan biskuit yang dimakan Senthil. Biskuit itu dibuat di luar negeri sebagai oleh-oleh spesial untuk ilmuwan hebat Kosaksi Vasapugas. Senthil tidak boleh memakannya. Mereka seharusnya berterima kasih juga kepada Kosaksi Vasapugas. Alamat Pari diketahui saat sekretarisnya datang mencari Kosaksi Vasapugas yang memiliki 400 hak cipta. Jika kontrak ditandatangani, maka perusahaannya akan mendapat keuntungan besar. Untuk mengetahui di mana Pari saat ini, mereka kembali ke rumah tadi. Senthil mengambil guci yang berisi abu ayah Pancapan Pariventan. Abu itu akan dibuang ke kloset jika mereka tidak mendapatkan informasi sebenarnya. Padahal Senthil salah mengambil guci, untung saja tidak diketahui. Pancapan Pariventan akhirnya terpaksa bicara jujur. Dia memang Pari, sedangkan orang yang mereka anggap Pari adalah Papu. Ternyata dulunya Papu merupakan anak tukang kebun di rumah Pari. Setelah ayah Papu meninggal, Papu yang masih kecil tetap tinggal bersama Pari sebagai pelayan. Papu sangat suka belajar dan cerdas, namun dia tidak sekolah. Berbeda halnya dengan Pari, otaknya bodoh. Semua tugas dan ujian Pari dikerjakan oleh Papu. Ayah Pari kemudian memutuskan untuk menyekolahkan Papu hingga ke perguruan tinggi dengan identitas Pancapan Pariventan alias Pari. Semua ijazah dan gelar yang didapatkan Papu menjadi milik Pari. Ayah saya yang meminta dia berjanji untuk tidak bertemu lagi dengan teman-teman kuliahnya, ungkap Pari asli. Pari juga memberitahu alamat Papu saat ini. Dia tinggal di kota Danuskodi. Papu menjadi guru sekolah di sana. Sri Vatsan tertawa bahagia mengetahui Papu alias Pari hanya menjadi guru. Pari kalah jauh jika dibandingkan dengan Sri Vatsan yang telah menjadi pejabat tinggi perusahaan besar di Amerika. Apalagi Sri Vatsan juga akan segera mendapat tantangan kerjasama dengan ilmuwan kelas dunia. Ternyata dia hanya jadi guru sekolah, ujar Sri Vatsan mencemooh. Shut up, man. Venkat ingin memberitahu Ria jika keberadaan Pari telah ditemukan. Namun informasi yang didapatkan, hari itu Ria akan menikah. Venkat dan Senthil langsung tancap gas untuk membatalkan pernikahan Ria. Sri Vatsan yang banyak omong diikat dan disumpal di dalam mobil. Venkat menemui Ria yang sudah mengenakan gaun pernikahan. Ria diberitahu jika Pari sudah ditemukan. Pernikahannya dengan Rakesh harus dibatalkan. Apalagi Ria masih sangat mencintai Pari. Orang seperti Rakesh tidak layak untuk Ria. Sementara Senthil bertugas merusak baju pernikahan Rakesh. Senthil kemudian menyamar menjadi pengantin laki-laki menggantikan Rakesh yang sedang sibuk memikirkan pakaiannya. Ritual pernikahan antara Senthil dan Ria dimulai. Sebelum ritual selesai, mereka kabur meninggalkan lokasi. Virus tidak bisa berbuat apa-apa melihat Ria kabur. Inilah perjalanan terakhir untuk menemukan Pari. Perjuangan yang tidak mudah. Venkat rela turun dari pesawat, ingin membuang abu orang meninggal ke toilet hingga menculik pengantin wanita. Semuanya dilakukan demi sang sahabat sejati, Pari. Tapi bagaimana jika Pari sudah menikah? Senthil siap mengembalikan Ria. Obrolan itu membuat Ria kesal dan gergetan.
Akhirnya mereka tiba juga di sekolah tempat Pari mengajar. Banyak alat teknologi tepat guna di sana. Bahkan skuter milik Ria ada juga dan telah disulap menjadi alat penggilingan. Melihat semua itu, Sentil yakin tidak salah alamat. Hanya orang jenius seperti Pari yang bisa menjalankan sekolah seperti itu. Lebih-lebih ketika Sri Vatsan pipis sembarangan, dia dikerjain oleh dua anak kecil yang sudah mampu membuat aliran listrik. Itu adalah lelucon Pari saat pertama masuk kampus. Mereka jadi semakin rindu dengan Pari. Asisten Pari membawa mereka ke ruangan Pari. Buku-buku karya Venkat tentang satwa liar rupanya selalu dibaca oleh Pari. Begitu pula dengan website milik Sentil yang berisikan penelitian-penelitiannya. Satu lagi, helm milik Ria masih disimpan dengan baik. Rasa rindu ditambah gregetan telah memuncak pada diri Ria, Venkat, dan Sentil. Ria menggunakan skuter miliknya menemui Pari di pinggir pantai. Si jenius itu sedang asik bermain teknologi bersama anak-anak. Penampilan Pari telah jauh berbeda. Dia menggunakan kacamata dan berambut stylish. Kedatangan Ria dengan baju pengantin di atas skuter persis seperti dalam mimpi-mimpi Pari. Ria kemudian memberikan ciuman di mimpi itu. Plak! Bukan ciuman yang didapat, tapi sebuah tamparan dari Ria. Kenyataan memang sering tidak sama dengan mimpi. Ria kesal dengan Pari yang tiba-tiba menghilang. "Apa kamu sudah menikah?" ujar Ria. Itulah pertanyaan pertama yang diutarakan Ria. Tentu saja dijawab belum karena hati Pari masih untuk Ria. Kerinduan itu belum puas terobati, Venkat dan Sentil sudah datang. Sahabat-sahabatnya juga sudah rindu setengah mati. Perasaan rindu yang menggelora ditumpahkan dengan menghajar Pari. Bagaimana bisa Pari pergi dan menghilang selama 10 tahun? Setelah puas memukul, mereka berpelukan. Sungguh pemandangan yang menghangatkan hati. Sri Vatsan juga datang. Pari langsung diolok-olok karena hanya menjadi guru sekolah di desa terpencil. "Insinyur kok jadi guru? Berapa gajimu sebulan?" 5.000 rupiah. "Uang saku anak saya masih lebih besar," ucapnya. Pari tetap santai dan hanya tertawa. Sri Vatsan terus mengoceh. Dia memberikan surat pernyataan kepada Pari untuk mengakui kekalahannya. Tanpa berpikir, Pari menandatanganinya. Sri Vatsan kaget melihat pulpen milik mantan rektor mereka digunakan Pari. Pulpen itu diambil karena hanya pemenang seperti dirinya yang layak memiliki pulpen virus. Setelah puas membual, Sri Vatsan pamit pergi. Ria kemudian menanyakan siapa nama Pari sebenarnya. Kosaksi Pasapugar. Dengan tenang, Pari menyebut nama aslinya yaitu Kosaksi Pasapugas. Venkat dan Sentil dibuat terhenyak. Bukankah itu nama ilmuwan besar yang telah memiliki 400 hak paten? Pari mengakui jika dirinya lah ilmuwan yang diincar banyak perusahaan itu. Dia memang ilmuwan dan juga mengajar anak-anak. Venkat dan Sentil jadi tertawa terbahak-bahak. Ternyata Pari adalah orang besar yang dipuja-puja Sri Vatsan. Pari sama sekali tidak kalah. Dia justru jauh lebih sukses, lebih hebat, dan lebih besar dibandingkan Sri Vatsan. Pari kemudian menelpon Sri Vatsan. Betapa bahagianya Sri Vatsan mendapat telepon dari Kosaksi Pasapugas. Kegembiraan Sri Vatsan hilang ketika menyadari jika Kosaksi Pasapugas adalah Pari. Sri Vatsan merasa bersalah dan malu sendiri. Niatnya mau pamer kesuksesan justru jadi bahan tertawaan. Sri Vatsan meminta maaf, mengaku kalah dan mengakui kehebatan Pari. Sri Vatsan memohon agar kontraknya mau ditandatangani oleh Pari. Film selesai. Bye-bye.